Dan pada saat ini kita telah membaca satu kebenaran firman Tuhan lagi yang terambil dari kitab Sakaria pasal 6 ayat 9 sampai 15 yang diberi tema oleh Sinode Putra, kalau Tuhan didengar. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum lebih jauh kita membahas tentang teks dari pembacaan ini, sebelumnya kita mencoba mencari tahu siapa Sakaria ini. Mungkin selama ini kita sudah sering dengar Sakaria. Mungkin kita cuma tahu dia sebatas nabi saja. Tapi tentang perjalanannya, tentang siapa dia lebih dalam, belum tentu kita mengetahuinya. Oleh karena itu, pada saat ini sedikit banyak kita gali tentang siapa tokoh Sakaria ini. Sakaria ini Bapak Ibu merupakan seorang nabi sekaligus imam. Kenapa? Karena dia adalah keturunan dari suku Lewi. Jadi di dalam 12 suku Israel ada satu suku yang dikhususkan untuk bekerja di dalam tabernakel atau bait suci, yakni suku Lewi. Di saat suku-suku yang lain diberikan hak tanah, tapi ada satu suku, yakni suku Lewi, yang diberikan tugas penuh untuk melayani di bait suci. Oleh karena itu setiap keturunan dari suku Lewi pasti akan menjadi imam. Begitu pula seperti Sakaria dan juga Nabi Yesaya. Sakaria ini melayani di Yerusalem sebagai nabi dan imam itu setelah masa pembuangan. Kita tahu bersama bahwa orang Israel dikirim ke Babel dalam masa-masa pembuangan, dan ketika mereka keluar dari pembuangan karena dibantu oleh Raja Persia yakni Koresi, disitulah mulai pelayanan dari Nabi Sakaria. Nabi Sakaria ini dia satu masa dengan Nabi Hagai. Kalau kita melihat di dalam kitab Perjanjian Lama ada beberapa nabi kecil, salah satunya Hagai. Mereka itu satu masa dengan Sakaria. Dan dalam pelayanan mereka tertulis dalam kitab Esra, Sakaria dan Hagai itu bertugas untuk mencoba memberikan semangat lagi kepada orang-orang Israel, yakni di mana mereka kembali dari tanah pembuangan dan mereka melihat bait suci yang sudah runtuh. Dan ketika saat itu diminta untuk mereka membangun kembali bait Allah, tapi mereka sudah cukup lemah. Maksudnya mereka melihat bait suci sudah terlalu runtuh, sudah tidak usah lagi dibangun di bait suci ini. Oleh karena itu Nabi Sakaria dan Hagai memberikan semangat kepada bangsa Yehuda pada saat itu, bagaimana mereka harus kembali membangun bait suci ini, karena bait suci sudah terlalu rapuh pada saat itu. Kalau saya implementasikan pada konteks kita, kurang lebih pada hari Sabtu kemarin dan Sabtu selanjutnya kita sudah melakukan kerja bakti, di mana kita melihat keadaan gereja yang bisa dikatakan perlu perhatian khusus. Dan dalam kesempatan itu beberapa anggota jemaat, puji Tuhan, datang untuk bersama-sama mencet dan lain sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada sedikit perubahan yang bisa diperhatikan. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Sakaria juga ini merupakan nabi yang memiliki penglihatan. Jikalau kita melihat dalam pasal sebelumnya, di situ ada beberapa penglihatan Sakaria yang totalnya kurang lebih ada 8 penglihatan. Dia melihat hal-hal tertentu, dan Sakaria juga salah satu nabi yang menubuatkan tentang Kristus. Lebih spesifik dia menubuatkan tentang Kristus itu terdapat dalam pasal 9 sampai 14. Namun di bagian-bagian lain juga dia mengatakan juga, berbuat juga tentang Kristus itu sendiri. Sekarang kita mencoba melihat ayat per ayat dalam pembacaan ini untuk kita dapat mengerti maksud dari Nabi Sakaria menuliskan ini untuk bangsa Israel. Dimulai dari ayat 9 sampai ayat 11. Jikalau kita memperhatikan di situ, Sakaria diminta oleh Allah untuk mengumpulkan persembahan. Untuk apa? Untuk penobatan Yosua sebagai raja. Yosua ini Bapak Ibu, dia adalah seorang imam besar. Sedikit ke belakang agar kita mampu memahami konteks ini. Ketika orang Israel keluar dari tanah pembuangan, mereka di bawah 2 pemerintahan.
yakni pemerintahan Yosua dan pemerintahan Zerubabel. Yosua sebagai pemimpin agama dan Zerubabel sebagai gubernur yang dilantik oleh pemimpin Persia pada saat itu, yang membantu mereka keluar dari pembuangan. Tidak ada raja yang pasti di situ. Kenapa? Karena bangsa Israel masih dalam suatu pengawasan oleh bangsa Persia. Kemudian di sini Nabi Zakaria meminta kepada Yosua, kepada orang-orang di saat itu, untuk mengumpulkan harta mereka untuk penobatan Yosua, untuk membuat mahkota bagi Yosua. Yang tadinya Yosua adalah imam besar, akan diangkat menjadi raja. Dan dalam situasi ini, Zerubabel, yakni sebagai gubernur Yudea, tidak merasa terganggu. Padahal kalau dipikir seharusnya dia memberontak karena dia yang lebih dekat untuk menjadi raja. Ditambah lagi Zerubabel adalah anak atau keturunan dari Daud. Kenapa namanya Zerubabel? Bukan berarti dia orang Babel, Bapak. Dia orang Yahudi, keturunan Daud. Tapi kenapa namanya Zerubabel? Karena Zerubabel itu berarti lahir di Babel. Dia lahir dalam masa-masa pembuangan. Kemudian dalam ayat 12 dikatakan di situ, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Kalau kita memperhatikan di situ, kata Tunas diawali huruf besar. Di sini tidak merujuk kepada Yosua, tapi kepada Kristus. Kenapa? Karena Kristus dalam nubuatan dikatakan dia sebagai tunas yang tumbuh. Jika saya ingin menggambarkan bagaimana konteks orang Israel pada saat itu, di mana orang Israel digambarkan sebagai sebuah pohon yang besar, pohon yang kokoh, yang kuat. Namun seiring berjalannya waktu, karena pemberontakan mereka, karena kedegilan hati mereka, sehingga pohon itu ditebang. Dan dalam kondisi pohon yang sudah ditebang, Kristus tumbuh di situ. Kristus tumbuh di tengah-tengah ke bangsa Israel yang pertama dikuasai oleh pemerintahan Romawi, dijajah. Dan yang kedua, di mana bangsa Israel pada saat kelahiran Kristus itu orang-orang, maksudnya pemimpin agamanya, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, kehidupan agamanya kacau. Bisa dikatakan orang Israel sudah tidak tunduk lagi kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah kondisi seperti ini, Kristus sebagai tunas dia akan tumbuh di antara bangsa Israel. Dan Yosua yang dilantik menjadi raja merupakan gambaran dari Kristus itu sendiri. Mengapa? Karena pertama, Yosua adalah imam. Kristus juga di dalam Alkitab Perjanjian Baru dituliskan oleh Rasul Paulus, dikatakan Kristus sebagai imam besar agung. Yosua diangkat menjadi raja. Begitu pula Kristus yang datang ke dunia, menyatakan kerajaan Allah dan dia menjadi raja. Oleh karena itu kita dinyatakan sebagai orang-orang warga kerajaan Allah. Jadi Yosua merupakan gambaran dari Kristus yang akan datang kelak. Kemudian dalam ayat yang ke-13 dikatakan di situ, dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan pemufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Kristus akan mendirikan bait Tuhan, yang dimaksud bahwa mendirikan kerajaan Allah. Saat ini gerejanya, itu yang dimaksudkan pada pembacaan saat ini. Dan kita semua adalah warga kerajaan Allah seperti yang saya sudah katakan tadi. Itulah maksud dari ayat 13. Kemudian dalam ayat 14 sampai ayat 15 dikatakan di situ, dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan
maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Orang dari jauh yang dimasukkan di bawah bangsa-bangsa lain akan turut membangun bait Allah itu sendiri. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa ini merujuk kepada bait suci yang sementara berusaha dibangun oleh orang Israel. Yang saya katakan tadi, di mana Nabi Sakaria dan Nabi Hagai mencoba memberi semangat kepada orang Yehuda untuk membangun ulang bait suci. Namun ternyata jika menafsir lebih dalam, ini maksudnya lain. Maksudnya lebih luas, bahwa orang-orang dari jauh akan datang untuk membangun bait Tuhan. Artinya, orang-orang di luar bangsa Israel yang percaya kepada Kristus akan membangun gerejanya. Seperti saat ini, di mana-mana ada orang yang percayakan Tuhan. Bukan cuma untuk bangsa Yahudi saja, tapi untuk semua orang yang percaya Kristus sebagai Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Kemudian dikatakan kita akan mengetahui suara Tuhan apabila kita mendengar suara Tuhan dengan benar. Bagaimana mendengar suara Tuhan dengan benar? Kadangkala ada orang-orang di sekitar kita, ketika ia hendak melakukan sesuatu, kemudian kita tanya, kenapa kau begitu berani melakukan itu? Dia berjawab bahwa saya mendengar suara Tuhan berbisik di hatiku. Kemudian akan ada jawaban bahwa bagaimana caranya kau bisa mendengar suara Tuhan? Jangan sampai itu hanya suara hatimu saja. Suara Tuhan, Bapak Ibu, bisa kita dapatkan dari Alkitab yang kita baca dan renungkan setiap hari. Dari situ kita bisa pertimbangkan keputusan yang kita ambil ini baik atau tidak. Tergantung dari kitanya. Apakah keputusan itu lebih menguntungkan kita atau menguntungkan Tuhan? Karena jangan sampai hal yang kita pikir itu kehendak Tuhan belum tentu kehendak Tuhan. Begitu pula sebaliknya. Makanya jikalau kita ingin mendengar suara Tuhan, bagaimana dalam kepekaan hidup kita, kepekaan hati kita, mengerti setiap apa yang kita baca dan renungkan dalam Alkitab setiap saat, atau di sosial media, ketika kita buka YouTube, TikTok, apapun itu, kita tidak dapat beberapa pengkhotbah yang mengatakan ini, itu, dan sebagainya tentang firman Tuhan. Dari semuanya itu ada suara-suara Tuhan. Tinggal dari kita saja yang boleh mengerti dan peka akan setiap suara Tuhan itu dalam hidup kita. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah makna dan implikasi yang bisa kita dapat dari pembacaan kita saat ini? Sesuai dengan nubuatan Sakaria, bahwa Kristus yang digambarkan sebagai tunas akan tumbuh, yakni kelahirannya di Bethlehem, yang tidak lama lagi kita akan rayakan. Kita sudah lihat pohon Natal, kita sudah lihat postingan-postingan di internet tentang Natal beberapa minggu lagi. Itulah tunas yang dikatakan oleh Nabi Sakaria yang akan kita rayakan ke depan. Kristus lahir agar kerajaan Allah terjadi di mana-mana. Pertama, kiranya Natal tahun ini juga kita mampu mewujudkan hidup kita sebaik-baiknya warga kerajaan Allah itu. Kedua, sesuai dengan tema kalau Tuhan didengar, apakah kita sudah hidup menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar mendengar suara Tuhan dalam hidup kita? Bukan hanya sebatas mendengar lalu mengabaikan, tapi mendengar dan melakukan. Dan yang ketiga, jadikanlah Natal yang di depan ini sebagai sesuatu yang akan semakin membarui hidup beriman kita. Bukan hanya sebatas perayaan seremonial saja yang kita lakukan tiap tahun, tapi sebagai bahan perenungan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita lewat kelahirannya. Ada seorang pelukis yang di dalam lukisannya itu dia melukiskan Tuhan Yesus menjadi juru parkir di saat gereja merayakan Natal. Apa maksud dari lukisan itu?
Ini masukkan bahwa setiap perayaan Natal sifatnya seremonial hanya untuk kesenangan orang-orang saja, bukan untuk Tuhan. Bahkan Tuhan disimpan di luar untuk jadi juru parkir. Hanya sebatas kita berpikir hal-hal yang senang-senang saja. Bahkan ketika anak-anak ditanya, apa yang kau pikirkan ketika Natal? Santa Claus, hadiah, kumpul keluarga, kue kering, Coca-Cola, Fanta, Sprite. Tonton Yesus lahir. Satu hal yang perlu disayangkan, di mana makna tentang Kristus lahir itu sudah mulai diabaikan, di mana orang-orang sudah mulai fokus kepada hal yang seremonial. Kiranya Natal ke depan kita mampu memperbaharui diri, menjadikan Natal sebagai perenungan, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan karena telah lahir dan menebus kita orang-orang berdosa. Terpujilah Kristus. Amin.